Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Umi? Umi harap semuanya hari ini sangat bahagia dan sangat antusias sekali pada proses pembelajaran kita hari ini. Dan semuanya tetap stay healthy. Jangan lupa ibadah, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga wabah ini bisa diangkat dan kita bisa langsung walking jalan ke sekolah. Kita bisa ketemu di sekolah dan kita bisa belajar di sekolah ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Minggu lalu kita telah belajar tentang bunyi, bagaimana bunyi itu terjadi, bahwasannya bunyi itu terjadi jika dia gelombang suara itu dia bergetar dan mengeluarkan suara. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke, kita masuk pada yang pertama. Oke, sebelum kita masuk pada materi, Umi mau bilang, jadi hari ini kita adalah eksperimen ya. Jadi sekarang kita belajar dengan lingkungan kita sehingga anak-anak Umi tidak bosan, tidak boring. Dan ini contoh-contohnya eksperimennya ada di lingkungan di sekitar kita. Anak-anak Umi nanti bisa dicobakan agar anak-anak Umi bisa memahaminya. Oke. Jadi pada kali ini kita akan masuk pada materi yang pertama, itu adalah tentang pemantulan bunyi. Oke, pemantulan bunyi itu dia bisa memantul apabila dia telah mengenai benda-benda keras ya. Jadi bunyi itu memantul apabila dia mengenai benda-benda keras, dan benda-benda keras itu sangat banyak sekali di lingkungan kita. Contohnya Umi udah persiapkan, ini ada batu, ini keras ya. Kemudian ada besi, ada kayu, kemudian ada gelas, ada sendok. Ini adalah salah satu contoh benda-benda keras. Jadi dia bunyi itu akan memantulkan suaranya apabila dia mengenai benda-benda keras. Dan sekarang kita pergi ke eksperimennya. Kita akan melakukan percobaan yang pertama. Oke. Yang pertama itu kita ambil nih, ada batu. Terus kita coba deh. Terdengar suara, dia memantulkan suaranya. Nah, jadi ini adalah salah satu contohnya. Kemudian kita coba lagi pada gelas. Jadi dia mengeluarkan suaranya, dan ini biasanya kita dengarkan kalau seandainya ada tukang bakso ya. Jadi dia ketika abang tukang bakso memukul ini gelasnya atau memukul ini, kemudian akan terdengar suaranya, memantulkan suara sehingga kita akan terdengar. Kemudian itu ada tukang bakso, maka kita langsung membelinya ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Kemudian besi, kita coba ya, kita coba pada batu ini sama keras. Nah, kan terdengar. Kemudian ini ada juga si kayu juga mengeluarkan gelombang bunyinya ya. Paham sampai di sini? Jadi pemantulan bunyi itu terjadi jika dia mengenai benda-benda keras. Sekarang kita masuk lagi pada penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi juga terjadi apabila dia mengenai permukaan yang lembut ya. Jadi kalau dia mengenai permukaan lembut, maka bunyinya akan menyerap ya, suaranya itu tidak akan sekeras pada saat dia mengenai benda-benda yang keras. Jadi beda ya. Kalau suatu benda itu mengenai benda-benda yang keras, maka dia akan mengeluarkan suara yang sangat lantang. Tetapi jika suatu benda atau media itu mengenai benda-benda yang sangat lembut atau benda yang tidak kasar, maka suaranya itu, intensitas suara itu akan berkurang. Contohnya pada boneka ini mengandung gabus. Coba kita pukul, ada suara,
Terdengar suara? Terdengar suara? Atau kita coba pukul deh, ini ada batu, ada suaranya? Tidak ada kan? Atau ayo kita coba lagi pada si apa ini? Pada obeng ini kan besi. Tidak kan? Tidak mendengarkan suara yang begitu bising. Kemudian kita coba lagi deh sama spoonnya, sama sendoknya. Tidak kan? Tidak mengeluarkan suara yang begitu keras seperti benda-benda keras umumnya. Oke, jadi ini pada medium yang lunak. Sekarang kita coba lagi pada gabus. Ya. Dia mengeluarkan suara tapi tidak sebising pada benda-benda keras ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Kemudian kita coba lagi. Ini kain kita, baju kita. Baju ini juga termasuk teksturnya lunak, sehingga apabila kita masukkan media, maka dia akan menyerap suara karena tidak mengeluarkan suara yang begitu besar ya, seperti ini. Jadi penyerapan bunyi itu terjadi apabila dia mengenai medium atau benda-benda yang lunak ya. Paham sampai di sini anak-anak Umi semuanya? Jadi Umi simpulkan lagi bahwasannya pemantulan bunyi itu dan penyerapan bunyi itu terjadi. Yang pertama, pemantulan bunyi terjadi apabila dia mengenai medium yang keras. Contohnya tadi. Oke, ini keras. Dan kemudian penyerapan bunyi akan terjadi apabila suatu media itu dia mengenai benda yang sangat lembut. Terdengar perbedaannya? Sampai di sini paham anak-anak Umi semuanya? Dan bagi anak-anak Umi yang belum paham, nanti bisa WA ke Umi langsung, tanyakan ke Umi langsung. Dan Umi harap anak-anak Umi sangat semangat dalam proses pembelajaran kita. Dan jaga kesehatannya, jangan lupa ibadahnya, sholatnya, dan doakan kedua orang tuanya, doakan wabah ini semoga diangkat oleh Allah, dan semoga kita bisa belajar dengan nyaman dan bertemu dengan teman-teman di sekolah dan dengan Umi di sekolah. Dan sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.